Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Kelompok kriminal bersenjata kembali membakar kantor Disduk Capil, Pegunungan Bintang. Diduga terkena tembakan saat menerobos bandara, seorang pendukung Lukas NMB meninggal dunia. Ratusan polisi disiagakan. Bawa senjata di Filipina, seorang warga Indonesia asal Papua ditangkap polisi Filipina. Polisi saat ini tengah menyelidiki seorang warga negara Indonesia di Filipina yang diduga membawa senjata dan sempat berada di Papua. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan tim dari Badan Intelijen dan Bareskrim telah dikirim ke Filipina untuk melakukan koordinasi dengan pihak berwenang dan membawa pelaku ke Jakarta. Kapolri mengatakan polisi Filipina saat itu meringkus 2 orang WNI. Dari hasil penyelidikan, salah seorang WNI bekerja sebagai pilot di Filipina. Ia diduga membawa puluhan senjata api. Kami dari Ubinter, kemudian Badan Intelijen dan Bareskrim telah mengirimkan personel ke Filipina untuk melakukan koordinasi lebih lanjut terkait dengan jaringan yang saat ini sedang kita dalami terhadap 2 orang yang sudah diamankan, dan tentunya ini menjadi hal yang berharga bagi kita untuk kemudian mendalami tindak serta kegiatan-kegiatan mereka pada saat ada di wilayah Papua. Masuknya senjata api ke Papua juga diduga salah satunya dari Filipina. Jalur Filipina yang berbatasan dengan Indonesia kerap dimanfaatkan pelaku menyelundupkan narkoba dan senjata api. Dari Mimika, Papua Tengah, Igo Bat Momolin melaporkan. Dua orang narapidana yang melarikan diri dari lapas Merauke akhirnya berhasil diringkus di Bovendigul. Kedua napi tersebut bernama Herman dan Selo. Dari pengakuan kedua napi, mereka berhasil melarikan diri dengan memanfaatkan situasi ketika seorang napi yang sedang sakit akan dibawa ke rumah sakit. Mereka diketahui ikut membantu rekannya tersebut hingga ke ruang penjagaan lapas. Mereka mengaku sempat kembali ke ruang tahanan namun kembali keluar dan langsung melarikan diri. Kronologisnya ada narapidana yang sakit hingga dikeluarkan dari blok. Nah, 2 orang ini mengikuti dari belakang, mengikuti memapa yang sakit ini, memanfaatkan. Nah, ketika yang sakit ini sedang diperiksa, mereka ke belakang dan mengajarkan aksinya. Pada saat itu karena ada yang sakit, pegawai mungkin fokus kepada yang sakit sehingga kontrol untuk ke belakang ini kurang. Itu yang terjadi. Tapi dengan demikian kami tetap akan memeriksa nantinya pegawai-pegawai piket pada saat terjadinya hal tersebut mereka ada di mana. Untuk keterangan lebih lanjut nanti kita akan lakukan dulu pemeriksaan terhadap pegawai. 2 napi menggunakan kain lalu memanjat tembok setinggi 4 meter dan melarikan diri ke Bovendigul pekan lalu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Warga Merauke mengeluhkan harga ayam potong yang sejak Natal dan Tahun Baru naik, namun hingga kini belum juga turun. Tidak hanya naik, stok ayam potong bahkan terbatas akibat pasokan bibit di Merauke semakin berkurang. Menipisnya stok ayam potong terlihat dari jumlah penjual di Jalan Ermasu. Biasanya ada 13 penjual ayam potong, kini hanya 4 penjual. Ayam terus apa harganya? Harga tetap. Agak kenaikan juga sedikit ya? Naik sedikit ya? Naik sedikit. Itu kenapa? Cuma ukuran saya beda tuh, naik sedikit. Ukurannya beda ya, iya. Tapi jelas naik Pak ya? Iya, naik. Kalau ayamnya kosong itu sampai kenapa Pak? Memang dari pihak peternaknya atau gimana? Kurang tahu nih, kadang ayamnya juga lambat pertumbuhannya tuh. Oh, pertumbuhannya ya? Iya. Memang datangkan dari luar kah bibitnya? Dari Jayapura. Dari Jayapura ya? Jayapura dan dari Makassar. Harga ayam potong sebelumnya hanya Rp40.000, kini naik menjadi Rp45.000 per ekor.
Sementara untuk ukuran besar, harganya bisa mencapai Rp60.000 per ekor. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.